Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Spitalk, selamat datang di ruang berbagi yang hangat dan penuh makna. Spitalk, update ilmu dan upgrade diri. Di episode kali ini, kita akan membahas suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, ya. Dan membahas tentang rumah, tentang orang tua, tentang kedekatan, tentang anak, bahkan kita akan membahas tentang pijakan awal seorang anak ini dalam mempelajari hidupnya. Orang tua adalah sekolah pertama dan bagaimana peran orang tua dalam pendidikan seorang anak. Tentu saja seorang anak itu sebelum mengenal sebuah gadget, sekolah, buku, pelajaran, dan lain-lainnya, mereka lebih dulu mengenal suara ibunya, keteladanan ayahnya, dan suasana rumahnya. Maka mari kita akan membahas itu semuanya di episode kali ini. Ya, maka ikuti, dengarkan dan dengarkan sesama. Kita akan seru-seruan bareng, ngobrol santai, dan insya Allah semuanya akan penuh makna. Dan Spitalk kali ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan pelaku dan yang sangat berkompeten di dunia pendidikan dan di dunia parenting. Selamat datang Ustadz Dr. Andes Haji Khalid PSDM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Baik ya Ustadz ya. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, ini terima kasih loh Ustadz, tadi Ustadz disempatkan datang ke sini buat bisa podcast bareng di sini. Insyaallah sama-sama. Iya. Ya. Jadi gini Ustadz, kita habis ini akan membahas tentang sekolah pertama seorang anak Ustadz, dan tentang peran orang tua dalam pendidikan seorang anak tersebut. Ya. Nah, kita kan sudah belajar Ustadz ya. Kita mengetahui ada istilah yang namanya al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama seorang anak. Nah, itu bagaimana Ustadz pandangan antum tentang istilah tersebut? Ya. Terima kasih Nisat. Memang kita sering ya mendengar ungkapan-ungkapan bahwa ummu madrasatun, artinya seorang ibu itu menjadi madrasah di dalam sebuah keluarga. Nah, namun tidak cukup dengan ibu saja, karena yang namanya sekolah itu harus ada kepala sekolahnya. Okay. Lalu siapa kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya ini adalah ayah, karena banyak sekali di dalam Al-Quran itu mengutip tentang keberhasilan mendidik di dalam rumah tangga untuk memainkan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang ideal. Itu adalah seorang ayah. Bagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik istri, mendidik anak, semuanya hingga sukses yang kita kenal, sampai Rasulullah SAW itu iri kepada hasil didikannya Nabiullah Ibrahim. Kenapa begitu? Putra putrinya, anak-anaknya semuanya, keturunannya semuanya menjadi orang yang soleh. Yang itu Rasulullah itu sehingga mengungkapkan, saya iri kepada anak cucunya Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena orang tuanya soleh, ya kakeknya soleh, anaknya soleh, yang itu barangkali tidak diberikan kepada saya. Itu enggak seperti itu. Makanya yang namanya sekolah di dalam rumah tangga itu sudah barang tentu tidak cukup dengan peran orang tua saja, tapi harus didukung oleh visi dan misi yang baik, bagaimana rumah tangga itu menjadi baik. Nah, dan ini Ustaz, dengan fenomena yang kita hadapi sekarang kan digital sudah sangat-sangat berkembang ya Ustaz ya. Ya, yang dimana ini orang tua itu sekarang banyak yang lebih memilih untuk bekerja. Ya. Untuk bekerja, yang dimana akhirnya anak ini ditinggal di rumah sendirian Ustaz. Ya. Nah, ini bagaimana kita ini bisa sebagai orang tua yang baik dalam pendidikan anaknya tersebut. Ya, terima kasih. Ini untuk menuju ke semuanya menjadi rumah tangga yang baik apapun kondisinya saat ini,
Yang penting visi itu kita terapkan dulu. Oh iya, visi misinya ya Ustaz Iya, ya. jadi visi rumah tangga itu adalah bagaimana rumah tangga itu sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi batasannya bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang menyenangkan untuk dipandang Iya. dan hidup di lingkungan milieu yang bertakwa. Dan kita arahkan anak kita ini nanti menjadi pemimpin di kalangan orang yang bertakwa. Nah, itu kan visi besar yang tidak bisa diserahkan kepada sekolah atau diserahkan kepada masyarakat begitu saja. Sehingga rumah tangga perlu mengawal betul, mengarahkan anak kita ini supaya hidup di lingkaran orang-orang yang muttaqi. Nah, lalu batasannya apa? Nah, ini batasannya. Batasan kita di dalam membina rumah tangga yang baik. Bagaimana anak-anak kita ini baik nanti bersama-sama di surganya Allah. Bagaimana istri kita ini baik nanti bersama-sama di surganya Allah. Maka orang tua yang dalam hal ini kepala sekolah di dalam rumah tangga itu adalah bapak, memainkan peran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi peran bapak di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga supaya apa yang ada di dalam rumah tangga istri dan anak-anak itu nanti terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena di sana itu tidak bisa disuap kata ya penjaga malaikat yang menjaga neraka itu tidak bisa disuap, sebagaimana ungkapan Abu Lahab yang mengatakan, saya karena kaya di sini nanti kekayaanku akan aku pakai menyuap malaikat yang menjaga neraka, dan itu tidak mungkin. Alaiha malaikatun ghiladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, lalu bagaimana kalau kita ini ya tuntutan kehidupan yang butuh dengan fasilitas, butuh dengan kehidupan yang layak, yang itu terkadang tidak cukup untuk suami saja yang bekerja. Ya, betul, Ustaz. Nah, ini ibunya juga ikut bekerja. Akhirnya anak ini kan akhirnya ditinggal ayah, ibunya kerja. Iya. Nah, ini memang sebuah dilema yang harus kita atasi. Bukan dilema yang kita biarkan mengalir begitu saja. Jadi visi tadi tetap kita arahkan bagaimana dengan fenomena ini bisa mengatasi permasalahan sehingga visi misi rumah tangga itu bisa tercapai. Ya. Jadi memang saya mohon maaf ya, kalau bapak ibu kerja, kemudian anak itu sekolah, kemudian pulang jam 12 sudah pulang. Nah, kemudian di rumah tidak ada orang lain, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang membantu mengarahkan sesuai dengan visi keluarga itu tadi, maka ini cukup riskan, karena sudah barang tentu yang namanya anak, ketika orang tua nggak ada, maka teman yang terbaik adalah HP atau gadget atau TV atau ya sarana-sarana yang sudah mengglobal yang ada di dalam satu kota itu. Iya. Itu yang menjadi banyak memainkan peran di dalam mendidik anak. Itu yang sangat bahaya. Oke. Jadi iya Ustaz. Tadi memang betul Ustaz. Jadi kan kalau misalnya kan yang bahkan tidak seorang anak pun kan Ustaz. Ya. Bahkan seorang yang seumuran saya atau anak-anak ini kalau udah sama HP dan posisinya itu tidak ada orang lain, nah itu tinggal Allah lah yang tahu kan. Jadi sangat HP ini sangat berbahaya Ustaz ya. Maka sangat perlu sekali orang yang mendampingi anak-anak kita ya dalam penggunaan HP tersebut. Nah, kan tadi solusinya yaitu menyekolahkan anak ini di sekolah yang dimana sekolah tersebut
jamnya sesuai dengan jam kerja orang tuanya, Ustaz. Iya, iya. Nah, kan sekarang banyak sekali di Indonesia ini banyak sekali kan sekolah, Ustaz ya. Nah, menurut antum sebagai yang berkompeten di dunia pendidikan, Ustaz, Iya, iya. bentuk kolaborasi yang seperti apa? Bentuk kolaborasi yang bagaimana yang baik bagi sekolah dan orang tua tersebut, Ustaz? Ya, terima kasih. Ini kembali lagi kepada visi dan misi rumah tangga itu, bagaimana bisa mengantarkan keluarga itu bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari siksaan api neraka. Nah, itu kita harus bisa membentuk milieu yang baik, membentuk bi'ah yang baik, meletakkan anak-anak kita ini di bi'ah atau lingkungan yang baik. Itu standar usaha kita. Yang dinilai kita ini adalah usaha kita bagaimana kita ini diamanai oleh Allah untuk mengantarkan anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang saleh. Nah, ini kalau saya sih, kalau kita ini kerja, dua-duanya kerja, suami kerja pulang jam 4 atau istri kerja pulang jam 4 atau jam 5. Nah, ini maka bagaimana kita tidak membiarkan anak kita ini di rumah sendirian. Nah, kita cari lingkungan sekolah yang bisa membentuk milieu yang baik, menjadi wakil kita di dalam mendidik anak-anak kita. Nah, ini insya Allah sekarang sudah banyak ya sekolah-sekolah yang membentuk beberapa hal, tidak hanya fisiknya, tapi fisiknya ya, akhlaknya ya, kemudian kemampuannya ya, sakofah keilmuannya, itu semuanya dididik di situ. Makanya waktunya agak lama dibandingkan dengan kalau ya mohon maaf sudah barang tentu beda antara sekolah yang pulang jam 12 dengan sekolah yang pulang jam 4. Nah, alasannya apa? Waktunya lebih lama. Dan insya Allah kalau sekolah-sekolah yang sudah pulang jam 4 itu sudah memiliki tambahan-tambahan nilai-nilai yang akan diberikan kepada anak sebagai gantinya orang tua. Jadi jangan salah ya, peran utama atau kewajiban utama untuk mendidik anak itu adalah orang tua. Nah, ketika orang tua tidak bisa memainkan 100% karena waktunya, kesibukannya, maka ini diletakkan kepada sekolah. Jadi sekolah ini adalah membantu mendidik kepada orang tua. Itu harus kita pahami ya. Jangan sampai begini. Ketika saya sudah sibuk, nanti saya serahkan 100% kepada sekolah. Nah, ini akhirnya diajarin gurunya. Akhirnya gitu. Diajarin gurunya. Nah, orang tua tidak bisa memainkan contoh-contoh akhlak yang baik. Nah, ini mohon maaf ya. Ketika melarang anaknya, ini saya ambil contoh-contoh ya. Ketika melarang anaknya ini merokok, mungkin karena masih dianggap anak kecil atau dianggap memang ya kurang etis lah gitu ya. Nah, karena ini sudah diserahkan sekolah, bapaknya merokok. Lah, ini contoh-contoh menurut saya yang kurang ahsan di dalam memainkan peran mendidik anak. Jadi anak itu yang dilihat bukan atau yang dilihat dari kata-kata orang tua itu sedikit sekali. Banyak yang dimainkan, yang masuk di dalam jiwa anak itu adalah perilaku orang tua. Nah, itu yang mungkin kalau orang tuanya itu sholatnya juga rajin ke mushola tepat waktu, kemudian cara komunikasi antara ayah dan ibu itu santun ya, maka insya Allah perilaku-perilaku itulah yang menancap di hati anak, daripada kita banyak memainkan sebuah kalimat-kalimat perintah, kalimat-kalimat larangan, itu tidak sebegitu banyak masuk di anak-anak. Mungkin dari saya gitu. Iya Ustaz, jadi benar-benar keteladanan orang tua itu sangat penting ya Ustaz. Jadi kayak orang tua itu tidak
kaburomaktan. Nah, Tidak istilahnya kaburomaktan, Ustaz. Iya. Menyuruh tapi ininya juga melakukan. Nah, itu Iya. ada teman saya, Ustadz. Saya tanya, "Ente kenapa ngerokok?" gitu. Iya. Teman saya itu, Ustaz. Iya. "Ya ayana ngerokok kok." Nah, gitu kan. Akhirnya kita kan bisa mengambil kesimpulan bahwasanya contoh dari orang tua ini sangat-sangat penting. Gitu. Karena kan anak ini melihat gitu. Kalau ayahku nggak ngerokok, ya aku nggak ngerokok kayak gitu. Iya. Jawabannya gitu, Ustaz. Masya Allah. Nah, Ya, memang. tapi kan biasanya ini, Ustaz, sama juga sebagai bukan contoh, ada suatu kejadian juga, Ustaz. Sedikit cerita boleh, Ustaz ya? Iya. Nah, ada itu orang tua. Itu kan tadi kata antum kan tidak boleh 100% ke sekolah gitu. Iya. Maksudnya Menyerahkan ke ketika sekolah, anak ya. ini pulang sekolah, Iya. orang tua kan harus tetap mengontrol apa yang kamu dapat nak dari sekolah ini, apa yang kamu dapat hari ini, seperti ini, Ustaz ya. Iya. Iya. Nah, ini kebetulan ini cocok banget, Ustaz, sama salah satu sekolah kita ini, Ustaz, Alibro ini ya, Ustaz. Insyaallah. Sekolah masuk jam 7, pulang jam 4. Apalagi kalau khususan di SMP IT itu ada pondok pesantrennya. Jadi orang tua yang sibuk bekerja gitu ya, dan juga ingin anaknya kuat dalam agama, nah, bisa masuk ke pondok pesantren Alibro. Seperti itu. Astaga, kok jadi promosi ini. Astagfirullah. Ya, mungkin seperti itu, kebetulan pas gitu, kebetulan saja. Nah, jadi Ustadz ini, jadi kesimpulannya dari ini semuanya ya, dari visi orang tua ini, ibu ini sebagai madrasah, ayah ini sebagai kepala madrasahnya, terus visi misi rumah tangganya, terus tadi kolaborasi antara orang tua dan sekolahnya. Nah, mungkin bisa disampaikan penguatannya, Ustadz, kepada pemirsa podcast kita Spitalk ini. Ya, terima kasih ya. Saya ambil contoh para imam ya. Para imam itu tidak lepas dari kegigihan orang tua di dalam mengantarkan anaknya itu untuk mencari ilmu. Kalau kita lihat ibunya Imam Syafi'i ya, kalau kita lihat sejarahnya itu luar biasa. Bagaimana menggendong anaknya yang masih kecil, Imam Syafi'i itu dari Palestina, kemudian digendong hingga anaknya itu nyampe ke Makkah, dengan harapan anaknya ini besok menjadi orang alim, dengan harapan anaknya besok menjadi orang yang soleh, kemudian cari guru yang terbaik. Di mana pada saat itu yang dianggap imam, yang dianggap guru yang terbaik di saat itu adalah Imam Malik. Anaknya diantarkan kepada Imam Malik untuk nyantri, kalau bahasa saya sekarang, untuk nyantri kepada Imam Malik supaya anaknya ini bisa menguasai ilmu-ilmu yang diberikan kepada Imam Malik. Nah, coba bisa dibayangkan. Nah, ini ketika diantarkan ibunya karena memang orang tuanya yang laki sudah almarhum. sudah tiada. Nah, kalau orang tua yang masih lengkap sudah barang tentu ada kepala sekolahnya yang tadi dibilang. Maka kepala sekolah ini sebagai wajah sekolah. Kalau saya bilang kepala sekolah itu adalah wajah sekolah, baik buruknya sekolah itu adalah kepala sekolah. Nah, kalau di dalam rumah tangga itu juga begitu. Baik buruknya rumah tangga itu adalah ayah. Makanya ada istilah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, jadi kepemimpinan di dalam rumah tangga itu adalah seorang laki-laki, seorang ayah. Nah, ini saya ambil tadi itu kembali lagi kepada bagaimana orang tuanya Imam Syafi'i itu menunggui anaknya untuk belajar hingga dia sukses menjadi orang alim. Tidak hanya cukup di Makkah, kemudian dibawa ke Madinah, kemudian ke Mesir dan seterusnya. Artinya apa? Belajar ilmu itu juga bisa jadi tidak hanya satu tempat, tapi dimanapun tempatnya itu pokoknya dipilihkan yang bisa membantu orang tua mengantarkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Mungkin itu. Dan insya Allah itu sebagaimana yang antum sampaikan,
ada di Alibro insyaallah. Masya Allah, Alibro. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi izin menyimpulkan ya Ustadz. Ustaz. Jadi emang sangat-sangat penting betul peran orang tua ini dalam pendidikan anaknya. Ya, seperti yang tadi yang di awal, al-ummu madrasatul ula, ibu sebagai sebagai sekolahnya, dan kepala sekolahnya adalah ayahnya, gitu ya. Dan pendidikan ini bisa terbentuk atas visi misi dari rumah tangga tersebut, ya, yang dimana visi dari rumah tangga adalah menyingkirkan keluarga tersebut dari siksa api neraka dengan misi ya membentuk milieu yang baik dalam keluarga tersebut. Nah, kalau misalnya ayah ibu di sini ada kebutuhan untuk keduanya untuk bekerja, nah maka silakan mencari lembaga pendidikan atau sekolah untuk anak tersebut yang dimana bisa membantu ayah bunda sekalian dalam ikut mewujudkan visi rumah tangga ayah ibu sekalian. Seperti itu ya? Yes, betul sekali. Nah, maka dari itu ya ayah bunda sekalian dan teman-teman adik-adik yang menonton video ini, podcast ini, Spitalk ya, insya Allah kita akan banyak lagi menyampaikan atau mengundang tamu-tamu yang luar biasa. Maka teruslah ikuti Spitalk ya, ini salah satu program podcast dari SMP IT Al-Ibroh. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz sudah hadir di sini, sudah memberikan wejangan ilmu dan nasihat yang banyak ini. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ini karena keterbatasan waktu, jadi kita harus akhiri Ustadz. Nanti kalau kelamaan, ini soalnya trennya sosmed sekarang itu kalau terlalu panjang orang-orang kadang males Ustadz. Tapi untung ini sekarang lagi trennya yang entertainment itu sudah mulai turun Ustadz. Yang tentang pemikiran, tentang parenting sekarang mulai naik gitu. Makanya ini kan sangat-sangat cocok kita membahas ini sekarang gitu kan Ustadz. Apalagi ya situlah sekolah-sekolah sekarang ini, dunia pendidikan sekarang ini. Baik, sekian dari kami dari podcast Spitalk, update ilmu, upgrade diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.